Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Untuk market indeks dolar di hari Kamis kemarin kembali lagi menguat tajam dan tentunya pasca terbentuknya bullish engulfing dan gagal breakout di bawah area open bulls di 102.514, indeks dolar kokoh bergerak bullish dan membentuk impulsi bullish dan berhasil break di atas daripada high weekly di 103.166. Tentunya posisi saat ini menurut saya ini sudah berada di area zona yang tentunya banyak terjadi rejection. Contoh di sini yang saya akan gambarkan ya, Anda bisa lihat posisinya. Ini adalah rejection 1, 2 ya, kemudian 3, 4, 5. Jadi banyak rejection di area ini, hati-hati ya. Ini adalah area support become resistant ya saat ini, yang tentunya wajib diperhatikan ya area ini, karena menurut saya posisi di area saat ini sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks dolar. Apakah berhasil break di atas daripada level tersebut atau akan terjadi penolakan di area yang saat ini sudah kita gambarkan. Karena menurut saya ini banyak sekali rejection ya, rejection. Di sini terjadi break di mana terjadinya support become resistant. Di sini juga hal terjadi momentum buyer dan seller yang memiliki kekuatan yang seimbang, kemudian terjadi break dan ini rejection sekali lagi dan kemudian berhasil di break, support become resistant. Dan di sini juga hal yang sama, terjadi tekanan buyer dan seller, kemudian rejection dan berhasil terjadi break ketika terjadi tekanan buyer dan seller. Dan tentunya saat ini baru mencapai di level resisten ya, berkisaran antara 103.35 sampai dengan 103.44. Menurut saya hati-hati di level tersebut. Jika mana indeks dolar akan kembali lagi melemah, harus memakan daripada candle warna hijau. Tapi untuk posisi saat ini memang masih dalam kecenderungan bullish, masih sikapnya adalah koreksi. Dan kalau kita hitung atau kita ukur dengan Fibonacci retracement dari level tertingginya, wave C menuju wave yang saat ini ya, di posisi ini harga sudah mencapai di area golden level. Hati-hati adanya penolakan di wilayah tersebut ya untuk hari Jumat ini ataupun di minggu depan. Kita lihat lagi nanti pergerakannya seperti apa. Kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam lebih jelas ya, tentunya dari pergerakan bullishnya ini. Kalau kita perhatikan, market bergerak menuju area bullish channel atau membentuk sebuah pergerakan ascending channel, dan ini sudah saya sampaikan ya di analisa kemarin, di mana menuju posisi yang tentunya ada order block di time frame 4 jam mendekati target berikutnya. Kalau kita perhatikan di sini ada momentum di 103.562 adalah target yang lebih tinggi. Oke. Dan area 103.296 ini sudah memiliki potensi yang lebih kuat. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu gimana sih tarik untuk target kita mencari resisten dan mencocokkan area yang sebelah kiri ya, ada order block. Caranya gini, ini saya menggunakan Fibonacci extension ya, seperti ini posisinya, bentuknya seperti itu. Ini dari titik A saya tarik titik B ya, kemudian saya tarik titik C di sini. Saya geser, oke ya. Kurang lebihnya ini yang paling bawah. Nah, Anda bisa perhatikan di situ ada 78,6% di 103.300 sampai dengan area 103.56. Itu adalah target berikutnya ya dari kenaikan, dan saya melihatnya di sini memang ada bullish engulfing dan sudah berhasil break di atas daripada high weekly. Tentunya ketika ini sudah break ya menuju area order block ya, tentunya seperti itu, atau dia akan membentuk pola ini ya, setelah nyentuh ini seperti ini, retest dan melanjutkan kenaikan kembali dan mencari area konfirmasi bahwasanya ada pembalikan, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin battery, inside down, yang menunjukkan kondisi pergerakan akan terjadi penurunan kembali seperti ini. Oke.
Ini gambarannya ya. Jadi itu seperti itu, tapi tentunya polanya masih sama menurut saya. Untuk indeks dolar meskipun sudah berada di area resisten, hari ini akan menentukan target penguatannya, dan saya melihatnya memang masih dalam posisi bullish. Oke ya, masih dalam posisi bullish. Tapi nanti menurut saya ketika sudah memasuki order block di time frame 4 jam, besar kemungkinan bisa terjadi penurunan kembali. Ketika sesi Amerika ya, nanti kita lihat posisinya perkembangannya dari indeks dolar ini. Secara keseluruhan masih dalam tren bullish dan menuju area 103.56 sampai dengan 103.90. Tentunya jika mana indeks dolar menguat dan berdampak kepada Euro USD yang akan kita bahas dan GBP USD akan terjadi penurunan. Sekarang kita akan cek kembali di market Euro USD ya. Kita lihat Euro USD-nya seperti apa. Kita akan turunkan dulu di time frame daily ya, kita lihat di time frame daily. Nah, momentum penurunan sangat signifikan ya, khususnya di hari Kamis kemarin terjadi dorongan bearish karena data daripada GDP Amerika menguat ya posisinya, dan direspon oleh Euro USD terjadi penurunan ketika indeks dolar bergerak positif. Tapi kemarin sudah kita gunakan penggunaan support and resistance ya dari pergerakan sideways ini. Dan saat ini menurut saya ini sudah berada di area support, harusnya ada konfirmasi untuk menunjukkan kenaikan. Jika mana tidak, maka terjadi impulse bearish ya, market akan bergerak menuju area demand. Itu gambarannya. Sekarang kita akan lihat lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Nah, ini polanya. Dan tentunya ya kalau kita perhatikan, ini kan saya sampaikan seperti membentuk head and shoulder ya. Dan posisi penurunan ini sudah cukup signifikan dan sekarang menjadi area support yang tentunya ini adalah juga area buy dan ini adalah area sell ya. Buy di area support, sell di area resisten. Tapi sekarang tugas kita adalah mencari konfirmasi adanya pembalikan di area ini. Apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 inside up, baru kita akan buy minimal target 50%. Oke. Ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Saya akan fokus di gambaran pembentukan area konsolidasi ini ya, atau pembentukan area sideways. Nah, ini menarik ya. Ini karena masuk ke area buy. Oke, ini saya hapus dulu. Anda perhatikan di time frame 4 jam di akhir sesi penutupan secara body candle ya, dari atas ke bawah ini kan semakin mengecil ya body candle, dan ini seperti biasanya saya tandain karena ada bearish pin bearish impulsif. Open bearish-nya saya tandain di sini. Ketika nanti area 1.08 707 maka akan menunjukkan potensi kenaikan. Di situ ada konfirmasi adanya bullish engulfing di time frame 4 jam. Tapi kalau masih doji, artinya kita membutuhkan konfirmasi berikutnya di time frame 4 jam. Oke, sekarang kita akan cek di time frame lebih kecil 1 jam, karena ini adalah pergerakan yang menurut saya memiliki bergerak ini ya, kan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa itu tidak menunjukkan volatile yang sangat tinggi. Ini sangat menarik ya, cukup 1 jam udah cukup kita bisa gunakan. Dan ada bearish engulfing ya, dan kemudian ada penolakan buyer 1, 2. Dan ini momentum bisa dijadikan pembentukan CB1. Apakah akan terjadi atau tidaknya, kita akan tandain dulu ya posisi ini. Ini nanti teman-teman terusin sendiri ya, karena 1 jam ke depan kalau area tertingginya dari open bearish-nya itu ya, nanti kita akan cek. Ini ada bisa terjadi ya CB1 di posisi ini. Maka yang menjadikan titik area open bearish-nya itu ya di kisaran 1.08691. Kalau terjadi candle impulsif bullish seperti ini, break di atas daripada area tersebut ya seperti ini, maka akan memiliki kecenderungan terjadi penguatan kembali pada seperti ini ya. Maka akan terjadi penguatan kembali pada Euro USD. Tinggal kita gunakan Fibo Musang. Ini langkah-langkahnya ya, nanti teman-teman tinggal ikutin aja. Ya, kita tarik sampai dengan level terendahnya ya. Kita masukkan. Saya sudah ada di sini Fibo Musang, yaitu areanya. Anda bisa masukkan nanti. Oke, jadi di sini akan memiliki target 1, target 2 sampai target ketiga area 50%. Minimal 2 informasi ini cukup bagus untuk dijadikan target kenaikan ketika nanti membentuk pola CB1. Tapi kalau tidak ada pola CB1, tidak berhasil break di atas daripada level
1.08691 ya jangan di entry dulu gitu ya. Oke, posisinya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Tandanya ini adalah area buy, tinggal tunggu konfirmasi aja adanya pembentukan, baik itu ada single pattern, double pattern atau triple pattern, atau seperti ini ada pola CB1 ya, ataupun dominant break, yaitu contoh-contohnya. Dan ini nanti kita akan lihat time frame 1 jamnya apakah betul-betul di wilayah area support saat ini akan terjadi penolakan atau akan terjadi penurunan kembali juga bisa, yaitu nama istilahnya pergerakan ini berarti tidak berjalan dengan sempurna ya, artinya sudah terjadi breakout keluar daripada jalur konsolidasinya. Secara keseluruhan ini yang bisa saya sampaikan untuk Euro USD ya. Kita lihat dulu kondisinya, belum ada konfirmasi, semoga aja ada konfirmasi supaya kita bisa buy di area tersebut dan harga kecenderungan bergerak naik. Oke. Selanjutnya di GBP USD kita lihat di time frame daily, karena tadi kita sudah lihat indeks dolarnya menguat, maka GBP USD terjadi penurunan dan konfirmasi cukup bagus dari bearish engulfing dan kemudian dikonfirmasi oleh impulsi bearish, tapi body candlenya sudah mulai melemah ya, dan sudah berada di area rally base rally, posisinya di sini. Apakah ini akan terjadi penolakan? Ini adalah rally base rally-nya. Saya tandain ya, ini adalah rally base rally. Jadi area ini patut dilihat nanti ya kondisinya. Ya di sini. Apakah ada potensi betul-betul pembentukan candle, baik itu ada bullish engulfing kembali ya penolakannya, atau terjadi break impulsif kembali lagi masuk kepada area rally base rally ini. Oke, ini adalah rally base rally-nya. Nah, di area tersebut ya kita tandain seperti itu. Dan kita akan lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Secara keseluruhan sebenarnya kalau untuk GBP USD ini kan tren besarnya naik ya, setelah dia break area high weekly-nya di posisi ini kan baru retest ya, dan membentuk area compression, baru ada bearish engulfing yang cukup signifikan dan menuju rally base rally. Tapi rally base rally ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement, swing dari posisi kenaikan ini ya seperti ini, saya melihatnya ini berada di area, kita cek, berada di area 50% ya, mau masuk kepada area golden level. Tentunya kita tinggal tunggu aja konfirmasi ya di area ini. Menurut saya di time frame daily ini kalau ada 61,8 seperti ini, kita geser dulu. Nah, ya masuk area tersebut memiliki kecenderungan market akan bergerak kembali lagi bullish setelah ada konfirmasi ya. Ini adalah area konsolidasi memasuki rally base rally, dia turun masuk ke sini, ada konfirmasi bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy di area ini. Ini untuk time frame daily. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Ada momentum dorongan bearish. Nah, ini ya. Ini tepat sekali dan saya melihatnya, Anda bisa lihat ya posisinya. Ini memang dia bearish dan membentuk sebuah area compression. Tapi di sini ada order block time frame 4 jam yang saya tandain kemarin adalah zona buy. Ini masih tetap ada di extreme probability dan ada di area golden level ya nih. Jadi ada area yang banyak menumpuk di posisi ini yang tentunya buyer momentumnya kuat di wilayah area ini. Insya Allah seperti itu. Dan tinggal tunggu konfirmasi ketika memasuki area 1.2576 sampai dengan 1.2527 kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar 3 in setup, bisa buy di area tersebut. Oke. Ini dari gambaran saya untuk GBP USD. Sekarang kita akan cek kembali di time frame market berikutnya ya. Polanya masih sama, saya nggak akan rubah. Untuk trading plan saya GBP USD masih sini. Saya akan tunggu zona B-nya dan ada konfirmasi pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern. Oke, sekarang kita akan lanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame daily. USD Jepang Yen semakin menguat dan menuju targetnya. Semoga aja hari Jumat ini kuat menuju 145.616. Ini adalah targetnya sampai dengan order block time frame D1. Oke, sekarang kita akan lihat time frame 4 jamnya. Ya, polanya masih bullish dan area zona buy kemarin hampir tersentuh tapi tidak sampai. Ya, ini kondisi saat ini ya untuk USD Jepang Yen. Saya masih mencari titik area ini. Saya nggak akan kejar posisinya, takutnya akan terjadi pembalikan yang cukup signifikan. Kita cek dulu time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam kita lihat dulu ya. Ini posisi terakhirnya seperti ini. Sebentar.
Oke. Saya akan geser sekali lagi. Ya, saya akan geser sekali lagi. Sebenarnya ini agak cukup riskan ya. Polanya masih sama ya, artinya memang sudah terjadi break dan saya masih menunggu sih area zona buy di sini, tidak ada perubahan untuk saat ini. Ya, artinya saya berharap market bergerak turun ya, atau minimal mendekati area support become resistant nih di sini. Resistant become support maksud saya di area ini. Cek aja, pantau di sini, ini adalah area supportnya saat ini ya, yang terjadi breakout ya, terjadi breakout di wilayah area tersebut karena saya melihatnya di sini kan ada banyak terjadi rejection nih berkali-kali ya, khususnya time frame 1 jam ya. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya, baru dia bullish. Tentunya ini yang menjadikan acuan sekali lagi, apakah nantinya kalau market betul-betul terjadi penurunan, cek area ini support sampai dengan zona buy ya. Kalau betul-betul di sini ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, menurut saya akan berpotensi terjadi penguatan dan menuju targetnya. Nah, gambarannya seperti ini. Tapi bukan semata-mata saat ini sell ya, itu sangat beresiko karena tidak ada konfirmasi yang cukup kuat dan area tersebut area apa kita tidak menunjukkan pergerakan yang kecenderungan bearish. Meskipun saya mengharapkan harga menuju area support dan reject di posisi itu dan terjadi kenaikan. Oke, pantau area zona buy dan area support ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.